mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Pertama, kita ketahui dulu ya, apa itu definisi dan konsep dari partial least square atau PLS. Untuk structural equation modeling atau kita singkat SEM. Jadinya PLS, SEM atau SEM PLS. Biasanya orang sering sebutnya SEM PLS ya Bapak Ibu. Ini adalah teknik statistik berbasis varians yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel laten dalam penelitian kuantitatif. PLSM bertujuan untuk memaksimalkan varians yang dijelaskan dari variabel dependen, berbeda dengan covariant based SEM yang lebih fokus pada kesesuaian model atau goodness of fit. Untuk pengukuran modelnya ada yang disebut reflektif dan ada yang formatif. Kalau reflektif itu indikator dipengaruhi oleh variabel laten, kalau formatif indikator membentuk variabel laten. Nanti bisa dibedakan dari arah pandangnya Bapak Ibu. Kalau yang reflektif itu dari bulat ke peta, nanti kalau formatif itu dari peta ke bulat. Kemudian model struktural ini menggambarkan hubungan antar variabel laten, bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian dan menggunakan koefisien jalur untuk menentukan pengaruh antar variabel. Sebelumnya kondisi suara seperti ini apakah jelas Bapak Ibu? Putus-putus. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Iya Pak, mohon maaf belum jelas Pak. Hmm, kalau sekarang gimana? Boleh Pak, Oke. sudah jelas. Kemudian untuk bootstrapping dan resampling ini digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel. Kita menggunakan tes statistik dan p-value. Nanti akan kita coba praktekkan juga ya Bapak Ibu. Kemudian perbandingan sampel S dan CBSEM atau covariance based SEM. Bisa kita lihat ini ada aspeknya dan ada perbandingannya. Jadi CBSEM itu AMOS yang biasa kita pakai. Tapi kalau PLSM kita pakai Smart PLS. CBSEM ini lebih kepada parametrik, kalau PLSM itu lebih kepada non-parametrik. Parametrik itu berarti membutuhkan yang namanya distribusi normal. Sering ya kita lihat istilah data kita nggak normal atau data kita normal. Makanya di PLSM di sini ada tertulis ya Bapak Ibu, yang sampel S tidak berdistribusi normal itu boleh, ya sama untuk sampel kecil. Kalau pakai AMOS itu harus sampel besar dan butuh normalitas data. Ini bisa Bapak Ibu baca saja. Kemudian keunggulan Smart PLS dalam penelitian kuantitatif ini bisa untuk sampel kecil di bawah 100 ya. Karena biasanya kalau di atas 100 itu pakainya AMOS. Kemudian tidak bergantung pada normalitas, bisa menggunakan indikator formatif. Kalau kita di AMOS kita tidak bisa formatif, tapi di PLS kita bisa formatif. Kemudian mampu menganalisis model kompleks Bapak Ibu. Sebenarnya model kompleks akan lebih baik kalau kita pakainya AMOS. Akan tetapi PLS juga boleh, juga bisa untuk yang model kompleks. Kemudian proses estimasi yang lebih fleksibel, karena kita ada bootstrapping di situ. Bootstrapping itu berarti dia melakukan perulangan. Jadi ketika kita ngolah data tuh ada pilihannya mau bootstrappingnya sampai berapa. Biasanya 500 standarnya. Ibaratnya data tersebut diuji coba 500 kali gitu. Dengan komposisi data yang berbeda. Tapi nanti dapat hasilnya tuh bagus gitu, fleksibel juga. Kemudian fokus pada prediksi dan eksplorasi. Dan softwarenya tuh mudah digunakan PLS ini. Karena lebih sederhana, tidak banyak asumsi klasik. Karena kalau pakai AMOS luar biasa ya, kalau Bapak Ibu pernah coba. Kemudian penelitian yang cocok pakai PLS itu ada eksploratif. Ini ketika teori digunakan masih berkembang atau belum mapan. Contoh dapat inovasi teknologi terhadap kinerja UMKM. Itu masih baru ya. Sifatnya eksploratif, pakai kita ini di PLS. Kemudian sampelnya kecil, di bawah 100 bisa. Kemudian
penelitian prediktif, kita memprediksi hubungan antar variabel. Contohnya, prediksi loyalitas pelanggan berdasarkan pengalaman pengguna dalam e-commerce. Kemudian yang keempat, penelitian dengan data yang tidak normal, itu memang sudah jelas. Makanya kadang kalau kita ada penelitian yang pakai data sekunder atau data keuangan ya, sering kita dapat hasilnya tidak normal karena data keuangan itu memang diakui ya sulit untuk mendapatkan normalitasnya. Maka itu kadang beberapa universitas mengizinkan kalau data tidak normal silakan pakai Smart PLS. Kemudian keuntungan berikutnya, dia penelitiannya bisa untuk model formatif. Jika indikator membentuk variabel laten bukan dipengaruhi oleh variabel laten, maka itu nanti indikator itu panahnya akan masuk ke dalam panah variabel dalam bulatnya. Jadi peta tembak ke bulat. Kalau dalam komposisi standar itu biasanya dari variabel membentuk indikator, berarti bulat ke peta ya. Ini kita bisa lihat contohnya di praktek. Kemudian konsep dasar SMPLS. Ini ada validitas konvergen. Kalau konvergen itu pakainya AVE. Average Variance Extracted itu di atas 0,5 syaratnya. Kemudian validitas diskriminan. Ini pakai von Lager criterion. Ini AV dari variabel laten harus lebih besar dari korelasi dengan variabel lain. Kemudian ada HTMT harus lebih kecil dari 0,85. Kemudian reliabilitas. Itu kelompok alfa di atas 0,7. Itu untuk yang standarnya ya Bapak Ibu. Kemudian tadi beberapa kali sudah disebut indikator reflektif dan indikator formatif. Ini kalau kita melihatnya, kalau yang reflektif itu laten mempengaruhi indikator. Berarti dari bulat tembak ke peta. Kalau yang formatif itu indikator membentuk variabel laten. Berarti dari peta ke bulat. Korelasinya kalau reflektif harus tinggi, kalau formatif tidak harus berkorelasi. Kemudian validitas dan reliabilitasnya kalau reflektif pakai yang AVE, HTMT, dan composite reliability. Kalau formatif tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena namanya juga kita baru membentuk. Formatif itu membentuk artinya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dihitung untuk validitas dan reliabilitasnya karena memang dari sistem juga nggak mengunculkannya. Kalau untuk variabel ada beberapa contoh. Di reflektif ada variabel kepuasan pelanggan, loyalitas merek. Kalau di formatif itu ada variabel pendapatan, investasi, dan biaya operasional. Kemudian kalau kita menggunakan Smart PLS untuk analisis SMPLS, ini nanti akan ada yang namanya hubungan antar variabel laten. Dia menggunakan nilai PET koefisien berkisar antara min 1 hingga positif 1. Kemudian ada uji signifikansi dan koefisien jalur. Kita pakai R square, ada F square dan Q square. Kalau R square semakin mendekati 1 itu berarti semakin bagus. Kalau F square semakin besar juga semakin bagus. Q square itu juga semakin besar semakin bagus. Jadi ketiga kriteria ini kalau bisa semakin besar, semakin bagus juga. Kemudian goodness of fit dalam PLSN. Nah ini ada kriteria beberapa angka. Kalau R square di atas 0,75 dikatakan kuat. Kalau Q square itu harus di atas 0. SRMR ini harus di bawah 0,08. Kalau di AMOS Bapak Ibu kalau pernah pakai, ada yang harus di bawah 0,08 juga namanya RMCA. Sebenarnya mirip itu dengan SRMR. Kemudian ada NFI, dia harus di atas 0,9. Baik di PLS maupun di AMOS juga sama harus di atas 0,9. Tapi kalau dari rujukan yang pernah saya baca ya Bapak Ibu, nilai non NFI, CFI, TLI, EV, CFI, GFI sama AGFI kalau di AMOS ataupun di PLS nantinya itu semuanya harus mendekati 1 yang benar kalau teorinya, bukan di atas 0,9. Tapi sebenarnya
Di atas 0,9 dan mendekati 1 mirip juga ya. Kemudian pengolahan data dengan Smart PLS. Tentu kita harus nyiapin data dulu. Datanya tuh data primer dan data sekunder bisa kita pakai semuanya. Kalau untuk skala, untuk nominal bisa. Bapak Ibu nanti binary bikinnya 0 dan 1. Untuk ordinal itu bisa juga. Interval itu yang paling umum digunakan. Dan rasio itu yang paling banyak. Kalau terutama untuk data sekunder. Nah, di data LSM ini juga, kadang kan data itu bisa hilang ya. Misalnya ketika orang isi angket, kelupaan isi 1 poin gitu. Untuk mengatasinya, terutama pakai metode eliminasi, berarti responden yang tidak menjawab lengkap kita eliminasi, kita hapus. Kemudian, metode kedua, mean atau median imputation. Ini maksudnya, biasanya kalau di variabel kan ada indikator. Indikator ini kan biasanya konsisten ya Bapak Ibu. Jadi, misalnya jawaban pertanyaannya nomor 1, 2, 3. Jawabannya 3, terus pertanyaan nomor 2 kosong, pertanyaan nomor 3 jawabannya 5. Berarti untuk ngisi jawaban nomor 2 kita ambil aja rata-ratanya. Berarti namanya mean imputation. Rata-rata dari 3 dan 5 adalah 4. Berarti data ke 1, 2, 3 nilainya adalah 3, 4, 5. Kemudian bisa juga pakai expectation maximization. Expectation maximization ini menggunakan model statistik untuk memperkirakan nilai yang hilang. Ya, sebenarnya model yang hilang ini kalau diperkirakan pakai statistik, biasanya akan balik ke mean atau median imputation itu. Atau bisa juga pakai modus yang paling sering muncul ya. Nah, selain itu, kita juga bisa mengalami masalah outlier ketika ngolah data ini. Solusinya ada beberapa. Kita pakai Z-score. Di atas 3 atau di bawah min 3 kita anggap itu outlier. Kalau dari kita belajar tentang distribusi normal di statistik ya, yang dikatakan distribusi normal itu memang dia di plus 3 dan min 3. Kalau Bapak Ibu itu kadar deviasinya ya, itu udah mencakup 95% itu. Atau dianggap error 5%. Makanya pakainya angka standar deviasi positif 3 atau minus 3. Kemudian pakai box plot itu nanti berupa gambar. Kemudian Winsor Ising ini mengganti outlier dengan nilai yang lebih dekat dengan distribusi data. Kalau yang paling disarankan pakai Z-score saja, kita pakai outlier. Nah, untuk selanjutnya kita praktik di aplikasi Smart PLS langsung ya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sudah install aplikasinya, jadi bisa langsung kita praktekkan. Saya akan share screen untuk untuk ininya, Smart PLS-nya. Oh ya, Bapak Ibu mau bahan, saya kirimkan ya. Izin Bu Rahmi, waktu ini sampai jam berapa ya Bu? Karena kita mau praktek juga takut lupa waktu. Saya bantu jawab jam 21.30. Termasuk tanya jawab atau tanpa tanya jawab Bu? Masuk tanya jawab. Oh, berarti gini aja, boleh nggak Bu Rahmi kalau kita sambil saya praktek, kalau ada yang mau tanya jawab silakan Bu. Boleh seperti itu? Oh, boleh. Jadi sambil ini ya, sambil dijelaskan langsung bertanya begitu ya? Boleh, iya seperti itu aja kok, biar cepat juga ya. Ya, boleh Pak. Baik, Bapak Ibu silahkan ketika Pak Dr. Nicholas Renaldo menjelaskan langsung bertanya tidak apa-apa.
Silahkan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada tampilan Smart PLS. Biasanya kalau baru pertama kali install, dia akan minta kita memilih tempat untuk workspace kita. Jadi workspace itu tinggal kita klik misalnya, nanti pilih mau di mana letaknya. Bapak Ibu bikin folder satu khusus untuk Smart PLS. Nah, kemudian kalau sudah, tampilan yang sebelah kanan akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini nanti ya, tampilan sebelah kanannya. Nah, kemudian kalau kita mau mulai, nanti kita bisa klik di new project. Bapak Ibu nanti bisa klik new project, ketik nama projectnya apa. Misalnya saya bikin test data, saya klik create, pribadi no, karena sesuai update ya. Kemudian klik import data file, kita tes saja ya. Semoga saya ada data dummy di sini. Nanti kalau sudah import data dia akan seperti ini tampilannya. Nah, dari sini usahakan file Excel-nya itu CSV ya Bapak Ibu. Dan ketika CSV, settingan komputer kita bikin ke dalam bahasa Inggris supaya dia terbaca. Karena aplikasi PLS ini kan bahasa Inggris juga. Yang sering muncul masalah nanti penggunaan koma dan titik. Kita kalau menulis 1,5 misalnya, itu yang benar adalah 1,5. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah 2,25 bacanya. Karena titik dibaca sebagai koma. Tapi nanti kalau misalnya kita pakai angka rupiah, misalnya Rp1.000, itu nanti tulisannya 1,000.00. Saya ulangi, atau saya tulis saja 1,000.00. Ini bacanya adalah 1.000, meskipun dia pakai koma. Jadi Inggris dan Indonesia, koma dan titiknya terbalik ya Bapak Ibu. Berikutnya di sini ada beberapa pilihan bisa kita cek. Kita bisa pindahin projectnya kemana gitu. Filenya bisa kita ubah. Delimiter. Kalau CSV itu disini dempet-dempet itu kalau kita nggak atur. Kayak kalau mau rapi, pakai koma, semikolon, tabulator, atau space, tergantung sistem di Excel kita. Kalau ini nggak usah, biarin aja non. Kalau ini, nah ini yang saya bilang tadi, 1,000.23 ini bacanya adalah 1000,23. Ada juga US without zero before decimal point. Ini bacanya adalah 0,123. Kemudian ada juga seperti ini, Euro 1.000,23. Ini sama 1000,23 juga bacanya. Dia versi Euro. Tapi bagaimanapun settingan standarnya adalah yang settingan US. Makanya lebih baik kita atur komputer kita settingan Inggris saja, itu lebih aman. Kemudian ini dia menampilkan ada 42 case dan 93 indikator. Artinya apa? Ada 93 kolom dan ada 42 baris data. Ini dia 93 indikator yang dimaksud. Dan kalau bisa sudah dikodekan seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah dikodekan seperti ini kita kerja jadi lebih enak. Dan tidak boleh ada yang namanya sama.
Saya kasih contoh. Ini kalau saya bikin jadi Y231, jadi merah dia. Saya tak bisa klik tombol import di sebelah kanan bawah ini. Makanya dia akan langsung terdeteksi kalau ada yang datang. Kemudian missing. Ini kalau misalnya data kan ada 42. Kebetulan yang terisi cuma 40, maka nanti di sini missingnya akan muncul 2. Kemudian ini scale. Kalau misalnya kita semuanya rasio, kita bikinnya metrik. Rasio dan interval bikinnya metrik semua. Kemudian kalau dia ordinal, Bapak Ibu silakan pilih ordinal. Kalau skala yang nominal, silakan Bapak Ibu pilih kategorikal atau binary. Ini min dan max seperti biasa deskriptifnya. Karena tidak ada yang double, kita bisa klik import di sini. Sekarang muncul tampilnya seperti ini adalah statistik deskriptifnya. Ada min, median, sampai standar deviasi. Ada min max juga ya di sini, ada skewness, kurtosis. Kita balik saja, kita tekan back. Coba kita cek model. Bapak Ibu mau uji apa? Mau pakai PLSN bisa, regresi, proses CBSM dan GSCA bisa. Jadi Smart PLS itu sudah bisa menggantikan fungsi SPSS untuk regresi, sudah bisa menggantikan AMOS untuk CBSM. Jadi dia lebih sederhana semuanya. Karena materi kita SMPLS, kita tes yang ini dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita coba yang lain. Kalau itu kasih nama, tes data aja, kita save. Cuma saya lupa nama variabelnya. Jadi saya buka aja yang sudah ada variabelnya ya. Biar Bapak Ibu, biar jelas juga. Nah ini contoh pembina saya. Nah seperti ini. Kira-kira apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke teknik pengolahan datanya? Tidak ada. Oke. Ini saya kasih contohnya satu. Misalnya variabel Y-nya adalah sustainability. Ini kan kalau Bapak Ibu melakukan tabulasi data, kan nanti ada indikator, ada variabel. Yang indikator ini yang pakai 3 suku kata ini, 3 angka. Kalau yang sudah menjadi indikator itu yang menjadi yang 2 angka. Kemudian ini semua saya geser ke sini, saya kasih nama variabel. Terserah nama variabelnya apa sesuai penelitian Bapak Ibu ya. Jadi artinya variabel yang ini dibentuk oleh 5 indikator. Nah, indikator Y2.1 ini dibentuk oleh 3 pernyataan, yaitu Y211, Y212, dan Y213. Kalau seperti itu, digambarlah modelnya seperti ini. Tergantung teori yang Bapak Ibu pakai, tergantung kerangka konseptual yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian. Karena meskipun ini PLS, ya konsepnya tetap seperti AMOS. Model itu harus dibangun berdasarkan teori. Ya memang harus ada teori yang mengatakan bahwa innovation berpengaruh terhadap kinerja, value creation berpengaruh terhadap kinerja, decision making berpengaruh terhadap kinerja. Kalau tidak ada teori, ya itu kan bukan penelitian riset namanya ya. Oke. Ini fitur-fiturnya ada tombol save, ada convert bisa diubah ke sini ya. Pilihannya CBSM atau proses. Kalau kuliah ini untuk mengestimasi nilai. Kemudian ada select ini ya panah yang sedang bergerak inilah select ya. Kemudian bagian variabel, misalnya gini, bagian variabel kita klik dan klik di sini, jadi dia buletan. Saya hapus saja. Kemudian ada tombol connect. Cara pakai connect seperti ini. Hilang sebentar.
Kalau connect seperti ini ya, saya hapus dulu satu. Connect, kita klik, tahan, geser ke sini lalu lepas. Itu cara pakainya. Quadratic effect dari garisnya sudah ada, tinggal kita klik kalau memang mau dijadikan quadratic. Tapi kalau enggak, ya nggak usah, kita hapus saja. Karena memang di teorinya saya nggak pakai quadratic. Quadratic effect, nanti ada contohnya. Di sini contohnya ini. Ethical compliance ini berpengaruh terhadap financial system stability. Governance juga berpengaruh terhadap financial system stability. Yang namanya moderate effect itu adalah yang karena ini yang putus, artinya ethical compliance ini memoderasi pengaruh governance terhadap financial system stability. Kemudian ada Gaussian copula, itu saya tidak pernah pakai jadi kurang tahu. Kalau komen ya itu hanya sekedar sistem komentar ya, kalau delete itu terhapus. Kalau lebih fiturnya sudah ada seperti ini ya Bapak Ibu. Saya balik dulu ke sini. Kalau di sini kasusnya saya menggunakan variabel migrasi atau intervening. Dalam artian digital performance inilah yang menjadi mediasi atau intervening untuk masing-masing variabel X terhadap variabel sustainability. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ini ada yang bertanya di Silakan chat ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ke Pak Nicholas. Kita balas dulu yang di chat ini mungkin ya Bu. Oke, yang di chat ya Pak Nicholas ya. Ya, Saya bacakan ya. dari Pak Trijoko. Ya, dari Pak Trijoko ya. Batasan sampel kecil dan besar berapa Pak terkait penggunaan SEM PLS dan CB PLS? Ya, terima kasih Pak Trijoko Sulistianto. Kita patokannya pakai rule of thumb ya, artinya yang memang sudah berlaku umum. Batasnya 100. Di bawah 100 silakan pakai sampel S. Kalau di atas 100 pakai yang CB, covariant base. Kalau alatnya berarti kalau sampel S pakai smart PLS yang sekarang dibuka. Kalau yang di atas 100 pakai CB PLS itu pakai SPSS Amos. Kurang lebih seperti itu Pak Trijoko, terima kasih. Izin saya bacakan lagi Pak Nicholas. Iya Bu. Apa bedanya dari Indriani, apa bedanya SPSS dengan SEM PLS? Saya sudah terbiasa pakai SPSS. Oke. Terima kasih Bu Indriani. Kita bilang persamaannya dulu lah. Persamaannya sama-sama untuk mengolah data dan keduanya sama-sama bisa untuk menguji hipotesis. Kalau bedanya apa? SPSS itu fiturnya bukan hanya untuk uji pengaruh, tapi bisa juga untuk confirmatory factor analisis, prinsipil faktor analisis juga bisa, prinsipil komponen analisis, uji loading factor, uji beda, uji ANOVA, bisa semuanya. Lebih lengkap. Tapi dengan syarat normalitas data. Kalau sampel S dia terbatas, dia cenderung hanya untuk uji konfirmatori, uji hipotesis. Tapi datanya tidak normal, tidak masalah. Nah, mengenai Ibu Indriani yang sudah terbiasanya di SPSS, tidak masalah, Bu. Meskipun data tidak normal, namun tetap SPSS diizinkan, tetapi kita melakukan beberapa hal, misalnya melakukan perbaikan data. Ada yang melakukan transformasi data supaya data yang tidak normal menjadi normal. Kemudian ada juga yang melakukan beberapa hal yang tadi di PPT, misalnya menghapus data, itu juga bisa. Jadi kita buang data outlier. Jadi sebenarnya tidak harus ke Smart PLS, tapi kecenderungannya apalagi mahasiswa ya Bapak Ibu, mahasiswa sarjana mau cepat selesai skripsinya. Kalau harus otak-atik di SPSS kan butuh waktu, apalagi mau menormalkan data sekunder. Maka itu mahasiswa cenderung kalau di beberapa kampus yang mengizinkan akan langsung pakai Smart PLS karena tidak perlu normalitas data tersebut.
Kurang lebih seperti itu Bu Indrani. Prinsipnya sama kok, tetap bisa Ibu gunakan. Sudah Bu Rami? Kemudian untuk ya, Untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Fatur Rahman. Untuk regresi data panel lebih bagus menggunakan software SPSS, eViews, atau Smart PLS, Pak. Jika menggunakan Smart PLS, uji apa saja yang perlu dilakukan sebelum uji hipotesis data panel? oke. Kalau data panel sudah jelas pasti eViews yang paling unggul ya Pak Fatur Rahman. Karena di eViews itu memang sudah diberikan opsi untuk regresi data panel. Berbeda dengan SPSS, data panel di SPSS itu kita ada dua model. Model yang biasa yang kita misalnya cuma yang kita ambil 5 tahun, terus kita rekap ke bawah gitu kan. Ada juga yang namanya full data, artinya data selama 5 tahun untuk satu perusahaan kita rata-ratakan. Lebih repot. Jadi lebih cepat eViews. Kalau Smart PLS, setahu saya, mungkin maaf kalau ada kesalahan ya, Smart PLS tidak mendukung data panel. Dan kalaupun dipaksa data panel ke Smart PLS, biasanya hasilnya kurang bagus. Tapi memang data panel ini kan dari sekunder biasanya, data laporan keuangan. Yang cross section dan time seriesnya bergabung jadi satu. Sering terjadi autokolerasi Bapak Ibu. Dari asumsi klasik, normalitas dan autokolerasi sering terjadi untuk data panel. Dan SPS dan eViews ada fiturnya untuk memperbaiki hal tersebut, tapi terbatas. Nggak mungkin kita akan buang data terus. Kalau kita lakukan uji outlier sudah sampai 2 kali buang data, itu sudah nggak wajar lagi hasilnya. Jadi kalau memang sudah 2 kali buang data, baiknya data yang full diolah di Smart PLS. Jadi keuntungan Smart PLS adalah itu. Nah, kemudian kalau Bapak mau gunakan Smart PLS, uji apa yang dilakukan sebelum uji hipotesis? Ya, itu nanti sekalian pas praktek datanya akan saya jelasin. Seperti itu dulu Bu Rahmi. Nanti yang pertanyaan yang uji apa yang diperlukan nanti pas praktek. Oke, untuk selanjutnya nih ada lagi Pak Nicholas, Din Ajeng, waktu saya S2 data saya tidak normal, tapi sama dosping prof saya untuk diarahkan ke Stata tidak boleh ke PLS. Alasannya saya lupa apa gitu Pak, kira-kira mengapa ya Pak maksud dosping saya? Ya, Ibu Dian Ajeng diminta ke Stata. Saya pernah pakai Stata. Sangat rumit menggunakan Stata. Boleh dikatakan sintaks kita untuk masukin cara ngolah data itu kayak kita lakukan programming. Sama seperti kita pakai aplikasi di Israel. Rumitnya di tahun. Saya akui itu. Kenapa tidak boleh PLS? Karena PLS itu pakainya non-parametrik. Non-parametrik itu tingkat kepercayaan hipotesisnya tuh masih lebih rendah dibandingkan yang parametrik. Stata itu dia sifatnya parametrik. Dia memiliki banyak fitur untuk memperbaiki data yang tidak memenuhi asumsi klasik. Tapi mohon maaf, saya kurang paham di Stata. Pengetahuan saya masih terbatas untuk Stata, jadi saya masih belum bisa menjelaskan banyak tentang Stata. Tapi kalau alasannya kenapa tidak diizinkan PLS ya karena non-parametrik itu. Kalau memang lebih bagus ke Stata, karena alasannya karena dia parametrik. Jadi pengujian hipotesisnya jadi lebih akurat. Kurang lebih seperti itu Ibu Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Silakan yang ingin bertanya. Kalau dari chat sih sudah habis Bu. Pak Gati mungkin? Ibu ya? Ibu Gati ya? Silakan. Seperti yang dulu itu. Kita
lanjut praktek dulu mungkin. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ada data, klik calculate, lalu pilih PLSM algoritma. Silakan kita klik. Nanti di sini muncul sebuah panel. Ini ikuti aja langsung, tidak perlu ada kita ubah ya. Langsung kita klik start calculation. Kita tunggu bentar aja. Sudah keluar hasil, Bapak Ibu langsung aja klik open report. Nah, inilah dia output dalam bentuk grafik. Ini adalah loading factor ini kalau kita sebutnya. Ini angkanya ada pada auto loading di sini. Saya biasanya pakai bentuk list. Jadi justru bawah rapi ya. Makanya kadang ada orang tidak merapikan indikator kan. Indikator ini kan kadang ada yang awal huruf A, ada yang awal huruf B, ada yang awal huruf Z misalnya kan. Jadi tidak akan tersusun secara abjad. Padahal urutan indikatornya tidak begitu. Makanya pakai kode X1.1 sampai X1.5 jadi dia rapi. Kita membacanya enak. Kalau dia hijau artinya dia valid semua. Kalau tidak valid dia di bawah 0,7. Itu standar. Kalau kita koefisien, ini ibaratnya koefisien regresi lah kalau kita sebutnya ya. Indirect effect ada angkanya di situ ya. Ini sama nih. Oke, kemudian ada total effect. Indirect effect ini berarti pengaruh yang tidak langsung. Berarti yang tadi melalui intervening ya. Kalau total effect berarti yang pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kemudian auto loading ini yang saya bilang tadi yang harus di atas 0,7. Ini saya langsung kasih yang sering dipakai aja ya biar cepat. Ini ada R square. Karena jumlah variabel independen lebih dari 2, kita pakainya adjusted. Ini kalau hitung artinya bagus. Pokoknya hitam sama hijau artinya bagus. Berarti kalau misalnya warnanya merah berarti ada yang tidak bagus datanya. Contohnya seperti ini, F square. F square ini kan ada yang merah. Merah itu artinya pengaruhnya kecil banget. Ini bilang tidak bagus. Kalau kita uji hipotesis juga nanti pastilah ini tidak signifikan hasilnya. Kemudian kalau hitam artinya dia menengah, kalau hijau artinya bagus. Seperti itu. Kemudian construct reliability and validity. Rho alpha, composite rho A, composite rho C itu harus di atas 0,7. AVE itu harus di atas 0,5. Kalau di bawah ketentuan nanti warnanya akan merah. Kemudian discriminant validity. Di sini ada HTMT. Kita lihat ya tadi. Kalau di construct reliability and validity, nilai AVE untuk Blue Innovation adalah 0,946. Berarti nilai Blue Innovation yang di sini ini ya. Harus di bawah 0,946 tadi. Dan nilainya semuanya sudah di bawah, berarti aman. Oh, ada juga yang pakai versi jadi cara bacanya. Asalkan di bawah 0,8 berarti bagus. Kalau pakai PLS ada lagi lebih cepat. Pakai warna hijau artinya bagus. Itu aja intinya. Ini juga masih HTMT ya, berarti cara bacanya sama. Corner lacquer criterion. Ini cara bacanya begini Bapak Ibu. Ini kan angkanya 1. Maka nilai yang ada di bawah ini harus di bawah 1. Contohnya yang ini 0,973. Maka nilai yang saya blok ini semuanya harus di bawah 0,973. Pokoknya angka diagonal harus lebih besar daripada angka yang ada di bawahnya. Seperti ini ya. Ini semuanya memenuhi, berarti aman. Cross loading itu juga sama. Kayak dulu certification tadi kan X11 sampai X15. Cuma ini saya biasanya kalau ada di board yang lebih enak cara bacanya. Kemudian uji multikolinearitas. Ini kalau di bawah 5 dia akan berwarna hijau. Kalau berwarna hijau berarti aman. Kalau ini yang open model ini memang pasti akan berkorelasi. Kenapa? Karena indikator X11 sampai X15 itu kan mirip-mirip membentuk variabel Blue Innovation. Jadi pasti akan berkorelasi indikatornya.
ini tidak tepat karena ini kena overloading. Sorry, ini outer model. Kita yang terpenting adalah inner modelnya. Jangan sampai lewat dari 5. Kalau dari beberapa rujukan seperti dari bukunya Prof. Imam Ghazali, tulisnya 10 ya. Tapi beberapa rujukan di luar negeri sudah turun dia diturunkan sebagai tingkat 5. Artinya 5 saja sudah kena multikolinialitas namanya. Kemudian model V ini yang saya bilang tadi, SMR harus di bawah 0,08 dan FI di atas 0,9. Ini marginal berarti ya. Kalau C square harus kecil. Kalau ini saya masih belum tahu ya, tapi jangan digunakan. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa save, kemudian bisa ke Excel. Kemudian kita calculate, kita pilih bootstrapping. Ini biarkan saja sesuai standar. Kalau standar sebenarnya ini pilihan tunggal. Tapi kalau Ibu uji hipotesisnya pakai arah, misalnya Blue Innovation berpengaruh positif terhadap performance. Kalau berpengaruh positif, maka kita pakai one tail. Baik positif atau negatif, asalkan ada arah harus pakai uji satu sisi, Bapak Ibu. Kalau tidak pakai arah, baru pakai two tail. Saya lebih cenderung pakai one tail karena biar lebih jelas. Yang lain tetap standar seperti biasa, lalu kita start version. Ini karena ada banyak ya, makanya ini. Dan dia bootstrappingnya sampai 5.000 di sini. Kita auto report. Kita langsung lihat aja coefficient di sini. Inilah yang kita sebut uji hipotesis. Ini adalah nilai koefisiennya. Kemudian kita langsung lihat di tes statistik. Rule of thumb-nya adalah 1,96 ya. Tapi kadang kita pakai alfanya sebenarnya 5%. Kadang pakai alfa pun bisa 10%. Kalau 10% rule of thumb-nya adalah 1,23 biasanya. Atau mau lebih cepat, kita lihat aja. Kalau dia merah berarti dia tidak signifikan. Kalau dia hijau berarti dia signifikan. Itu lebih praktis melihatnya ya. Kemudian ada spesifik indirect effect. Ini karena kita pakai interfering atau mediasi. Kan harus pakai uji sebenarnya Bapak Ibu. Nah, di Smart PLS sudah canggih sekali lah, boleh dikatakan begitu. Jadi kita tidak payah pakai G-Sobel lagi, itu sudah keluar otomatis. Dapatnya sama. Merah tidak signifikan, hijau signifikan. Kalau yang lain, ini Bapak Ibu pilih R-square, dia kosong nggak muncul, karena dia harusnya di algoritma, kurang bisa. Ini kalau kita pakai yang SEM. Nah, terkait pertanyaan tadi, kalau kita uji PLS untuk data panel apa aja yang kita lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Yang tadi di bagian yang algoritma, karena dia tidak pakai asumsi klasik, maka kita perlukan hanya uji multikolinialitasnya. Pastikan uji multikolinialitas untuk inner modelnya di bawah 5. Maka regresi data panelnya bisa Bapak Ibu lanjutkan. Oke. Itu untuk Pak Fatur Rahman tadi ya. Saya cukup jelas ya Pak Fatur Rahman. Kemudian ini ada pertanyaan Bu, boleh langsung saya jawab aja yang dari Christina. Apakah nilai Q square penting untuk diketahui? Karena di Smart PLS versi dari tidak diberikan nilainya. Di tempat saya pun Q square tidak muncul ya. Q square itu gini. Q square itu diperlukan kalau ada lebih dari satu variabel endogen. Variabel endogen itu adalah variabel yang arah panahnya masuk Bapak Ibu. Jadi kan untuk setiap bulatan yang ada panah masuknya, contohnya seperti model seperti ini kan ada angkanya nih 0,63. Ini kan adalah R square yang Bapak Ibu bisa lihat, boleh Bapak Ibu sudah 0,63 itu adalah R square. Kalau ini 0,548 adalah R square juga. Q square itu tujuannya untuk menghitung R square yang sustainability digabungkan dengan R square yang digital performance.
Jadi untuk tahu keseluruhan model baik atau tidak. Jadi fungsi Q-square ya seperti itu, meskipun tidak ada, kalau tidak ada diberikan hasilnya di Smart PLS, ya tidak apa-apa, kita hitung manual. Rumusnya sederhana, cuman di 1 kurang buka kurung 1 kurang R square kali 1 kurang R square yang berikutnya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu Google aja cara hitung Q square atau predictive relevance, nanti muncul hitungannya, tidak sulit. Hanya tinggal masukin nilai R square aja. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Christina, apakah cukup jelas Bu? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya kemudian dari Pak Tommy ada bilang suara saya tidak jelas. Ya memang kendala device ya Pak, mohon maaf Pak. Memang inilah device yang saya miliki Pak. Kalau nggak salah Pak Tommy sering bertanya juga ya di webinar-webinar saya sebelumnya. Saya ingat. Oke, kemudian saya mau menjelaskan tentang formatif dan reflektif ya. Bapak Ibu perhatikan, nilai angka-angka ini yang saya bekerja ya Bu. Ini kalau kita lihat panahnya kan dari biru tembak ke peta. Itu namanya reflektif. Artinya variabel blue innovation itu direfleksikan atau dicerminkan melalui 5 indikator. Namanya reflektif. Kalau yang namanya formatif, caranya kita klik kanan di yang biru ini. Kemudian, sebentar. Nah ini, kita klik invert measurement model. Jadinya terbalik kanannya. Jadinya yang 5 indikator ini nembak ke bulat. Peta tembak ke bulat, ini yang namanya formatif. Artinya 5 indikator yang membentuk variabel ini biasanya untuk penelitian yang sifatnya baru. Atau misalnya Bapak Ibu yang sedang kuliah doktor, kan ada perlu novelty ya. Contohnya gini, X11 sampai X1 adalah indikator fungsi lama. Bapak Ibu ketika kuliah S3 disuruh tambah novelty, Bapak Ibu menambahkan indikator X1.5. Maka X11 sampai X15 ini kita buat panahnya tembak ke blue innovation. Sehingga disebut sebagai formatif. Dia membentuk. Tapi kebanyakan saya perhatikan tetap menggunakan yang model seperti ini. Jadi meskipun novelty-nya penambah di sini, diuji. Kenapa diuji? Karena kita mau tahu validitas dan reliabilitasnya. Kalau Bapak Ibu tes seperti ini, kita uji, ya setahu saya ya, validitas dan reliabilitasnya tidak akan uji. Saya bisa langsung buktikan. Ini berdasarkan pengetahuan saya ya, cuman kita coba tes saja. Blue innovation. Nggak muncul kan? Tidak muncul variabel blue innovation di sini. Berarti memang benar, blue innovation kalau kita jadikan formatif, dia tidak akan muncul reliabilitas dan validitasnya. Nah, berarti yang saya bilang tadi benar ya, cocok, sesuai. Saya balikin lagi, saya tes lagi. Nah, kita lihat ya. Betul, blue innovation. Ya, karena saya sudah kembalikan ke format yang reflektif. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada juga fitur kalau kita mau uji regresi biasa. Jadi kita tidak perlu pakai SPSS lagi Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Saya kebetulan mahasiswa banyak minta bantu. Makanya ini Bapak Ibu lihat sekali ya. Mahasiswa sering minta saya bantu olah data karena data mereka bermasalah. Nah ini contoh ada mahasiswa satu. Ini namanya regresi. Regresi yang kalau di SPSS
hanya pakai asumsi klasik. Nah, kita di sini sebenarnya tetap ada asumsi klasik. Misalnya kita klik regression analysis, kita start calculation, kita open reportnya, ini dia summary coefficient seperti biasa ya, summary ANOVA. Kalau dulu kita sebutnya uji simultan ya, kalau sekarang kita sebutnya uji model. R-square juga ada seperti biasa, Dolby Watson juga ada, collinearity statistik untuk VF, residual untuk outlier, cari mana yang paling besar itu jadikan outlier. Ini dalam bentuk deskriptif bisa, Qt Prop juga ada. Dan kalau normal kan berarti harus ngikutin diagonal ya Bapak Ibu. Nah ini kan nggak ngikutin diagonal, berarti tidak normal. Kemudian bentuk histogram juga bisa kita gunakan. Biasanya kan harus bentuk lonceng kan. Kalau ini kan tidak bentuk lonceng. Kemudian residual autocorrelation juga ada. Kalau ini kan cara bacanya harus bubar juga ya, berarti aman. Ini predicted value kan bisa di SPSS kita bisa save ya Bapak Ibu. Save residual atau bisa save predicted value. Ini juga langsung disediain. Kemudian predicted versus actual bisa digunakan juga. Predicted versus residual juga bisa digambarkan. Kemudian pada tes ini berguna untuk uji heteroskedastisitas. Cara bacanya p-value harus di atas 0,05. Kalau di atas 0,05 berarti bebas heteroskedastisitas. Fiturnya sama, Bapak bisa save, bisa Excel, bisa ke HTML. Kemudian, karena ini kebetulan regresinya adalah data biner, ini 01 ini artinya biner ya, atau kategori. Kalau tadi pas kita import data, kita pilihnya kategori. Di sini nampak soalnya. Kalau MET artinya metrik, kalau 01 artinya kategori. Di sini, karena dia modelnya dependennya adalah kategorikal, maka kita harus pakai regresi logistik. Start calculation seperti biasa, open report, ini grafiknya, ini prediction and probability, fit summary-nya, model fit-nya bisa dilihat di sini. Kalau khusus regresi logistik, ini pakai 3 R-square, Cox and Snell, Nagelkerke, dan McFadden. Setahu saya kalau di SPSS cuma 2, Cox and Snell dan Nagelkerke aja. Yang McFadden ini tidak dimunculkan. Bapak Ibu pilih yang mana silakan, yang penting konsisten aja sesuai rujukannya ya. Karena kalau hanya R-square biasa kan kita ya udah memang itu, nggak ada pilihan lain. Tapi kalau dikasih 3 R-square ini ya mau nggak mau kita harus pilih kan. Yang lainnya nggak ada dari sini. Kita masuk ke koefisien, ini untuk regresi logistik. Sama cara bacanya, p-value di atas 0,05. Kebetulan ini semua ini ya. Ini untuk koefisien regresi, nilai Z statistik. Ini walk statistik. Ini ekspektasi atau koefisiennya seperti ini. Ini kalau regresi logistik di SmartPLS. Regression analysis bootstrapping. Ini bisa juga kita gunakan. Ini kena singular matrix problem. Berarti harus ada yang diperbaiki datanya, cuman nggak mungkin saya perbaiki di sini karena waktu ya. Saya balik lagi. Kemudian ada satu hal yang bisa kita tes juga ya. Misalnya di sini saya akan copy lalu saya paste. Itu yang namanya copy of ini. Ini bisa kita lakukan konversi. Kalau tadi kan kita pakainya yang ini namanya PLSM. Kalau kita mau ke CPSM itu berarti kan harusnya menggunakan AMOS. Tapi rupanya di
Smart PLS diizinkan menggunakan itu. Jadi bisa kita pakai di sini. Ini udah pakai, istilahnya ini udah kayak kamus lah jadinya. Kita basic CBSM, ini ikuti standar aja, nggak usah banyak-banyak kita klik. Langsung aja kita start. Nah ini ada sedikit error, ini pasti karena datanya belum saya atur untuk model SEM Amos. Cuman ya kalau saya atur lagi di sini waktunya nggak ada ya. Kemudian ada juga prinsip komponen analisis. Kalau prinsip komponen analisis itu sebenarnya mirip dengan confirmatory factor analisis. Hanya saja di prinsip komponen analisis indikator itu bisa kita susun berdasarkan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Sehingga kalau kita mengambil yang penting-penting saja kita bisa bentuk variabel yang baru. Kalau mau ambil novelty cocok di situ juga. Oke, kurang lebih seperti itu karena keterbatasan waktu juga ya. Kita langsung ke tanya jawab aja mungkin ya Bu. Terima kasih Pak Nikolas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini ada Kristina ya. Pak, mohon dapat diulang cara membaca hasil uji T. Bagaimana membedakan yang hubungan langsung dan yang mediasi? Oke, saya balik share screen untuk smart PLS-nya. Kalau uji T, cara bacanya kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Di sini. T hitung kalau di atas 1,96 berarti signifikan. Di bawah 1,96 berarti tidak signifikan. Kalau saya lebih cepat pakai P value aja, Ibu. Hijau signifikan, merah tidak signifikan. Kemudian membedakan yang langsung dengan yang mediasi. Ini langsung semua. Kalau yang mediasi, saya ambil contohnya di sini. Mediasi itu kan berarti ada perantara ya. Berarti dari Blue Innovation ke Sustainability melalui Digital Performance. Nah, cara bacanya nanti pakai yang Specific Indirect Effect. Di sini. Kalau yang pet coefficient itu semuanya pengaruh langsung. Total indirect ini pengaruh yang tidak langsung. Kalau spesifik indirect ini berarti yang sudah dibuat melalui. Jadi untuk pertanyaan Ibu Christina, ya seperti ini tata caranya. Untuk bedakan yang langsung sama yang mediasi. Ini mediasi ini sekarang. Di PLS namanya specific indirect effect untuk yang namanya mediasi. Seperti itu Bu Christina, terima kasih. Ini ada lagi Pak Nikolas, Bu Kristina, apakah nilai Q2 penting untuk diketahui? Karena di Smart PLS 4 versi gratis tidak diberikan nilainya. Apakah ada alternatif lain untuk mengetahui prediktif relatif relevance? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya Bu, kalau Q2 memang di PLS tidak muncul, kita hitungnya manual. Cara hitung manualnya nanti kita Ibu di Google aja bisa cek, ketik Q square predictive relevance nanti muncul rumusnya. Di situ Bapak Ibu tinggal masukin nilai R square-nya aja. Karena Q square itu dipakai kalau kita ada dua variabel endogen, dua atau lebih. Atau dua variabel Y lah kita sebutnya ya. Lebih dari dua variabel Y pakai Q square. Jadi untuk menilai model keseluruhan. Jadi bukan per variabel endogen gitu.
Kalau cara lain tidak ada. Memang hanya Q square itu cuma satu cara hitungnya sampai saat ini. Seperti itu Bu Kristina. Terima kasih. Baik, Pak Nikolas, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan untuk bisa langsung. Mungkin sudah capek terlalu malam Bu. Setiap malam Bisa ya, webinar ini terus. mungkin ya. Mungkin nanti kalau misalkan ini bisa ini Pak ya, untuk japri atau seperti apa nanti bisa langsung ke Pak Nikolas ya. Di Oke. slide saya ada kok email saya. Oke, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin betul kata Pak Nikolas ya udah larut malam ya Pak ya, mungkin karena sudah beraktivitas dari pagi ya Pak ya. Nah, mungkin itu aja untuk webinar pada malam hari ini. Eh, Mungkin ini kali ya Pak ya, kita belum ini ya, foto bersama ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Boleh? Heeh. Boleh untuk peserta yang lainnya, kita untuk foto bersama dulu. Boleh ya. 1, 2. Oke, untuk slide selanjutnya. Sebentar. Oke, untuk slide keduanya. Oke. Terima kasih pada kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada 2 narasumber, Prof. Teresia, dengan Bapak Nikolas Renaldo. Semoga apa yang sudah disampaikan para pemateri kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya selaku moderator terima kasih banyak juga kepada semua peserta webinar pada malam ini. Mungkin itu aja, saya tutup dengan membaca hamdalah. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nikola, terima kasih Bu Chef. Iya, sama-sama. Udah.